Perbedaannya apa tuh? Kalau perbedaannya sih cukup signifikan, Mbak. Kalau Despro kan mendesain sebuah produk. Produk ini mau diapain, mau apa ya, kelebihannya apa kayak gitu. Tapi kalau di sistem informasi itu lebih ke web. Jadi web ini mau digunain untuk apa, kebutuhan apa, terus eh, apa namanya, revenue stream, sumber pendapatannya itu dari mana kayak gitu. Lebih ke ngoding sih sebenarnya. Iya sih ya, kalau web itu Sama biasanya ngoding dan manajemen. itu agak susah karena matematika kita harus oke gitu cerdas. Mas Sony, aku penasaran sama ini apa? Mas Sony itu kan pengen di masa depan, amin ya, jadi aktor. Kemudian tapi sekolahnya pengennya animasi. Ini hubungannya apa nih Mas? Animasi, terus kemudian main film, terus sekarang buka usaha. Kalau animasi itu sebenarnya hampir mirip sih sama film. Oh Dari gitu. praproduksi, produksi, sama Jadi pasca pokoknya produksi. pengennya di dunia perfilman gitulah ya, Samen. Oh gitu. Jadi bener-bener Cuma Lost Studio bedanya ini kan dapat kalau orang yang bener nih. Cuma bedanya kan kalau di animasi kita itu bikin karakternya sendiri, Oh gitu. ngerakin sendiri. Jadi yang main itu kartun, bukan orang Iya gitu. iya iya. Tapi ada dubbernya gitu kan ya. Iya, ada view-nya juga. Jadi Samen pengennya kayak animasi yang film-film kartun gitu ya. Terus sekarang terjun di dunia perfilman gimana tuh? Beda nggak Mas? Ya, bedanya tuh gini, kalau main film itu cenderung ke kita itu ini sih diarahin gitu loh. Jadi kita mau ngapain itu diarahin, kita harus dituntut profesional dan kita harus benar-benar hafal gitu loh. Jadi biar actingnya itu biar biar Iya. benar-benar bagus gitu. Tapi kalau di animasi bebas gitu. Kalau di animasi bebas, kita berani berimajinasi, kita mau bikin karakter yang kayak gimana, kita mau bikin scene-nya kayak gimana ceritanya gitu. Tapi ini nanti di tugas akhir misalnya kan pastilah ya nanti sebelum wisuda kan harus punya karya ya skripsi. Nah itu pengennya bikin apa tuh? Ya pengennya yang berguna lah buat masyarakat, yang sekiranya itu bisa memberdayakan ekonominya masyarakat gitu loh. Biar Yang orang-orang berhubungan bisa, dengan IT gitu ya? ya, biar orang-orang tuh juga bisa berpenghasilan tapi nggak harus kerja gitu loh. Di rumah gitu, apalagi di masa pandemi begini ya. Iya. Nah kalau di rumah sendiri tuh siapa yang bantu Mas Sony untuk menjalankan usaha? Ada sih, ada teman, sama ada ibu juga, Oh gitu. Jadi sama awal-awal tuh nenek juga ikut bantu. oh gitu. Jadi Iya. family ya yang bantu ya. Family. Itu nggak ada inilah apa kayak kritik atau gimana dari keluarga. Biasanya kan banyak nih ya. Ngapain kamu kuliah? Kerja udah enak, malah bikin usaha kayak gitu. Ada nggak sih nyinyiran kayak begitu? Ada sih awal-awal, cuma kan karena apa ya, karena benar-benar kebutuhan, daripada kita diem, kita nggak ada aksi, kita nggak bakal punya sumber pendapatan gitu nih. Ya, betul sih. Jadi kayak gitu tuh apa yang Mas Sony lakukan menghadapi netizen-netizen yang seperti itu? Ya kalau saya sih, netizen kayak gitu ya biarin, orang netizen juga nggak bisa bantu kita Iya gitu kan. betul ya, yang jalan hidup itu kan kita ya. Mereka kan hanya menonton kan begitu ya Betul. teman-teman. Jadi eh, apa ya? Saya juga merasakan bagaimana sih orang-orang di luar kita itu sering mengejas, kemudian tapi nggak ngasih solusi ya kan? Betul. Betul. Jadi kayak cuman ngomong doang, ngeritik komentar, nggak ngasih kritik dan saran yang terbaik buat kita kan, juga nggak bantu apa-apa gitu. Iya. Jadi ini perlu dicontoh buat anak-anak muda, khususnya di Surabaya nih ya, masih muda, punya usaha, pendidikan masih terus jalan, kemudian ingin jadi aktor dan keturutan dan semoga seterusnya ya Mas ya. Amin. Sampai jadi artis. Amin. Amin. Terus kalau jadi artis gepreknya gimana? Jalan dong, harus Oh, jalan. tetap jalan ya. Itu kan saksi hidup gitu. Oh gitu. Perjuang. Betul juga sih, betul juga. Nih, rencana ke depan nih, ini kan masih pandemi, selain terus menjalankan usaha, life plan ke depan Mas Wan ini apa? Plan ke depan ya yang pasti buat nyiapin masa depan, kayak berinvestasi, Oke. terus nyiapin inilah apa untuk kehidupan yang selanjutnya. Oke, salah satunya menikah mungkin? Iya. Sudah ada calon? Insya Allah. Oh sudah, insya Allah ya teman-teman. Wah, yang di rumah yang mengharap-harapkan Mas Sony, mohon maaf nih, sudah ada calon ternyata. Oke Mas Sony, bisa nggak sih kasih tips kepada kita, khususnya anak-anak muda yang lagi gabut, yang sedang cari kerja, yang di masa pandemi ini mereka butuh motivasi dan inspirasi yang aku nggak ingin ini apa kerja berat karena jujur ya Mas Sony ya temanku itu
udah apply lamaran banyak di banyak tempat, hampir 50, tapi nggak keterima, belum keterima satu pun. Pernah satu kali wawancara dan nggak lolos. Itu ketika diwawancara begini, si interviewernya itu bilang gini, Mbak, saya itu udah udah ngeluarin banyak karyawan. Nah sekarang open recruitment. Kenapa ya aku harus ngerekrutmen baru padahal kan ada karyawan lama gitu kan. Mohon maaf ya jadi nggak bisa. Kan itu aneh gitu kan. Udah open, udah diberhentikan karyawannya terus nggak diterima yang udah daftar kan kayak gitu. Akhirnya temen-temenku ini yang apply lamaran itu nggak ada yang dapet kayak gitu. Jadi problem solvingnya itu mereka sekarang apalagi fresh graduate ya kayak aku khususnya itu benar-benar pengen kerja di tempat yang diinginkan tapi ya begitu masih durasinya pandemi begini. Kemudian apa sih tips yang cocok buat kita khususnya fresh graduate yang ingin buka usaha atau ingin lamar kerja kayak gitu? Kalau dari saya sendiri sih emang dulu kan sebelum saya kuliah saya kerja dulu kan. Oh gitu. Oh iya sih ya jadi udah ada pengalaman ya. Iya, saya kerja dulu. Jadi kalau saya pribadi kerja aja dulu. Kalau misal adanya kerjaan ini ya udah dilakuin aja dulu buat belajar semua kan perlu belajar gitu loh. Jadi kan kita kalau punya banyak experience, kita punya banyak pengalaman itu insya Allah kalau misal mau ngelamar ke tempat kerja yang lebih prestis lagi tuh kemungkinan besar bisa diterima karena kita udah pernah ngalamin di dunia kerja gitu. Udah punya pengalaman ya. Jadi ketika interview ditanya pengalamannya apa Mas Mbak gitu ya sudah bisa jawab ya. Jadi problem solvingnya itu teman-teman ketika apply lamaran kerja mereka itu ditanyakan pengalaman kerjamu itu apa. Nah ini Pak saya ngelamar di sini karena ingin cari pengalaman. Nah tapi kita ingin yang berpengalaman kan gitu lucu tuh Mas. Jadi teman-teman itu permasalahan di situ. Jadi kalau Mas Sony kan selama kuliah sudah punya pengalaman kerja karena itu nggak ada kriteria harus berpengalaman kerja ya ketika sampai apply kerja? Alhamdulillah sih ketika waktu itu saya udah belajar sih sebelumnya otodidak sendiri belajar. Itu kerjaannya apa sih? Desain? Waktu pertama kali saya kerja di retail di minimarket gitu. Gitu. Nah setelah 3 tahun saya resign, saya kan nggak punya pengalaman kerja apa nih selain di retail. Kalau nggak kerja di minimarket atau supermarket itu kan biasanya nggak diterima gitu. Jadi mau nggak mau saya harus belajar dulu ke basic dulu yang di animasi, tapi saya belajar lebih ke desainnya, desain grafisnya. Jadi saya ngelamar di perusahaan desain grafis. Di mana itu Mas? Itu di daerah Margomulyo. Di situ. Iya di daerah sana. Jadi Mas Sony ini selama kuliah itu mulai semester berapa? Itu semester awal masih semester 1-2. Oke, kalau saya mungkin lebih banyak organisasi kali ya. Jadi Mas Sony ini semester 1 sudah mulai kerja sehingga ketika dia bingung pekerjaan atau ingin kerja di tempat yang diinginkan itu sudah punya pengalaman gitu ya Mas ya. Jadi tipsnya buat teman-teman walaupun kuliah kita tetap juga harus punya pengalaman kerja apapun itu harus dikerjakan ya Mas ya. Iya apapun itu. Peluang harus terbaca gitu ya harus bisa dibaca kayak gitu. Intinya banyak-banyak belajar lah. Banyak belajar ya dimanapun dengan siapapun gitu ya Mas ya. Iya. Jadi nggak usah menolak pilih-pilih pekerjaan apalagi di masa pandemi begini ya. Kalau memang punya semangat untuk membuka usaha berwirausaha dijalankan aja gitu ya Mas ya. Iya. Dulu ini berapa sih modal usahanya dulu? Wah kalau modal bisa dibilang nggak sampai 500.000. Nggak sampai 500.000. Jadi buat teman-teman yang uangnya mungkin nggak sebanyak teman-teman yang kerja ya gajinya bulanan itu setidaknya diinvestasikan untuk usaha gitu ya Mas ya. Jadi menabung, investasi, pengalaman kerja itu sangat dibutuhkan di masa pandemi. Nggak hanya masa pandemi sih untuk masa depan juga gitu ya Mas ya. Betul. Apalagi ini di kota metropolis seperti di Surabaya ini kita memang butuh yang namanya pengalaman dan juga skill, betul nggak sih Mas ya? Betul banget. Jadi walaupun Mas Sony ini buka usaha tapi dia juga punya skill ya, skill dasar desain dan sebagainya. Oke Mas Sony, saya terima kasih karena sudah meluangkan waktu di Lost Studio. Dan semoga apa yang sudah kita obrolin tadi bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman di rumah, khususnya di masa pandemi dan di bulan Ramadan. Terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga terinspirasi dari semua acara Lost Studio. Saya Novi, mohon undur diri. Terima kasih. Mas Sony juga. Wassalamualaikum.